Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Fatura Setiadi, merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua, yaitu para aktor kesehatan yang memang berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia dalam bentuk video wawancara perkenalan. Para aktor tersebut adalah mulai dari aktor yang paling dekat dengan kita, yaitu kader kesehatan yang memang dikoordinasi oleh RW setempat, kemudian aktor puskesmas, dinas kesehatan, sampai pada level tertinggi, yaitu Kementerian Kesehatan. Nah, video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder, yang memang diampu oleh Bapak Ede Surya Darmawan, SKM, MDM. Selamat menyaksikan. Kan kalau di RW itu ada istilahnya di puskesmas punya perpanjangan tangan pelayanan kesehatan ke RW yang namanya pelayanan posyandu ya Pak. Oh iya. Nah itu sejauh ini pelayanan posyandu yang ada di RW 05 itu seperti apa sih Pak? Kalau posyandunya di sini ada posyandu balita dan posyandu lansia Bu ya. Ada posyandu lansia, cuman posyandu lansianya kayak kita belum nyampe 1 tahun, jadi belum terdaftar. Tapi kalau posyandu balitanya kita sudah terdaftar dan kegiatannya berjalan baik kok, sampai setiap bulan pasti ada kegiatan untuk penanganan. Cuman kalau udah dalam pandemi ini memang tidak ada kegiatan berkumpul gitu, jadi nggak boleh gitu. Terkait dengan pelayanan yang ada di puskesmas yang memang terkait dengan pandemi COVID-19 itu bagaimana sih Dok? Yang ya mungkin di Poli Gigi kemudian di poli-poli yang lain, kalau dokter tahu seperti apa pelayanan yang dilaksanakan? Ya itu intinya kita semua harus mawas diri kan. Kebetulan saya sebagai ketua mutu juga karena pandemi akhirnya saya diberi tanggung jawab untuk PPI, jadi untuk mengendalikan penularan internal dulu ya, jangan sampai terjadi lockdown di puskesmas, karena kan kita harus melayani masyarakat. Meskipun puskesmas saya itu bukan puskesmas 24 jam, tapi kita rawat jalan, tapi tetap kita harus siaga COVID, sehingga yang paling utama itu semua layanan dari petugas yang menerima pasien baru datang sampai pasien itu pulang, semuanya harus minimal waktu itu APD level 2. Kalau yang langsung itu APD level 3. Nggak ada level 1, langsung level 2, level 3. Alhamdulillahnya waktu itu meskipun di mana-mana kesulitan masker, kesulitan APD, alhamdulillah puskesmas kita ada aja dapat sumbangan, sehingga itu tidak jadi masalah, sehingga kita secara umum pelayanan dalam gedung itu nggak keganggu sebetulnya. Dari dokter sendiri, menurut dokter poin-poin evaluasi apa yang memang harus punya poin-poin evaluasi apa yang ada gitu terkait dengan pelayanan kesehatan primer secara keseluruhan di era pandemi ini, Dok? Iya, dari kami ya tentu kami memonitoring dan mengevaluasi pelayanan kesehatan terutama di era pandemi COVID-19 ini. Ini adalah zaman atau era yang berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, di mana awalnya tadi kita kalau saya dalam pikirannya itu bagaimana memberikan pelayanan prima kepada pasien-pasien di puskesmas atau dimanapun yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Itu selalu yang tertanam lah istilahnya di benak orang-orang dinas kesehatan seperti itu. Nah, memang tantangannya adalah
bagaimana ini sebenarnya saya baru mau bikin pertemuannya dan ingin mengundang gitu ya, bagaimana sih memberikan pelayanan prima ya puskesmas kepada pasien-pasiennya di era pandemi COVID-19 ini di segala keterbatasannya, karena lumayan banyak juga gitu ya aduan-aduan, keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan teman-teman di puskesmas itu juga banyak. Ya memang di era pandemi ini kan kita sangat terbatas ya, pakai masker, kemudian juga kita yang dulunya enak itu bisa tatap muka sekarang dengan pembatas gitu, kita pakai APD gitu kan, APD level 2 atau level 3, dan itu memang mengurangi juga sisi kenyamanan. Nah, yang pertama sih itu saya ingin peningkatan mutu dari layanan kesehatan di era pandemi COVID-19 lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua tadi yang yang menjadi perhatian kami di seksi di Yankes Primer, yaitu tadi teman-teman sudah bergerak ya di program, dan kami ingin lebih menguatkan nih, jangan sampai tadi betul penyakit-penyakit selain COVID-19 ini terlupakan, tertidur, atau bahkan sampai sampai pingsan, sampai mati sendiri gitu, jangan sampai nih gitu, karena banyak juga itu tadi penyakit-penyakit yang yang membuat kematian itu tapi terlupakan gitu, itu banyak sekali, tiba-tiba jatuh gitu kan, taunya dia sakit serangan jantung, orang-orang kan udah takut COVID duluan kan gitu. Nah ini mudah-mudahan sih bisa di bulan besok kami melaksanakan itu tadi, monitoring dan evaluasinya, terutama kami ingin fokus ke dua hal tersebut kalau menurut saya ya. Kalau layanan modifikasi itu semua sudah kami berikan, kemudian itu tadi mungkin menguatkan pelayanan penyakit-penyakit selain COVID. Yang kedua itu tadi penguatan mutu layanan petugas puskesmas di era pandemi COVID-19. Poin evaluasi apa yang bisa diberikan kepada pelayanan kesehatan primer secara keseluruhan? Karena kan sudah berjalan 1 tahun kurang lebih pandemi. Poin evaluasi apa yang kira-kira dapat diberikan? Poin evaluasinya gini ya, jadi sebenarnya kita nggak bisa berjalan ya pada masa pandemi ini. Rutin dasar yang kebutuhan yang harus terus ada di masyarakat perlu prioritasnya selama situasi pandemi ya. Jadi mengidentifikasi prioritas plan. Jadi evaluasi RHTP itu mengidentifikasi memprioritaskan pelayanan esensial. Jadi seperti pelayanan TB, HIV, jadi ya kita kembali ke program-program imunisasi, terus terus evaluasi strategi adaptasinya bagaimana. Jadi apakah pelayanan sudah sesuai adaptasi, terus pelayanan sesuai skala prioritasnya, terus penerapan teknologi informasinya apakah sudah, penerapan PPI-nya bagaimana. Dari wawancara perkenalan tersebut, saya mendapatkan beberapa poin pembelajaran, yaitu yang pertama, saya mendapatkan relasi dengan stakeholder kesehatan yang memang relevan dengan bidang yang saya tekuni saat ini di perkuliahan. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan pengetahuan serta pandangan yang komprehensif terkait dengan aspek-aspek penting dalam pelayanan kesehatan primer. Kemudian yang ketiga, pemberian pelayanan kesehatan yang ada di Paskes harus memperhatikan prinsip service excellence yang memang berorientasi atau bertujuan pada kepuasan pelanggan. Yang keempat, pandemi COVID-19 harus dijadikan sebagai sebuah momentum untuk melakukan sebuah perbaikan pada kebijakan dalam pelayanan kesehatan primer. Kemudian yang terakhir, dalam upaya menyediakan layanan yang optimal, harus terdapat fungsi serta koordinasi yang jelas dan berkesinambungan antara pelaksana program dengan regulator. Sekian untuk video kali ini, kita belajar bahwa pelayanan kesehatan merupakan aspek penting dalam menciptakan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Sampai jumpa.